Kamu mungkin merasa akhir-akhir ini energimu seperti dipantau. Bukan hanya oleh orang biasa, tapi oleh seseorang yang diam-diam menyusun langkah demi langkahmu. Dan ini bukan halusinasi. Leluhurmu ingin kamu tahu, ini nyata. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema leluhurmu bilang ada yang memantau kamu. Dia terobsesi hingga mengikuti semua jadwalmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Five of Cups membuka energi bacaan ini dengan gambaran yang sangat kuat tentang perasaan kehilangan dan penyesalan yang mendalam. Seperti bayangan masa lalu yang terus menghantui dan sulit untuk dilupakan. Dalam situasi ini, terlihat bahwa seseorang dari masa lalu kamu, mungkin seseorang yang pernah sangat dekat atau bahkan sangat berarti, sedang berada di dalam pusaran perasaan yang penuh dengan rasa sesal atas keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya, yang kini malah justru membuat hidupnya terasa hampa dan kosong. Dia pernah mengabaikan kehadiranmu, entah karena kesibukan, ketidakpastian, atau alasan lain. Tapi sekarang, setelah waktu berlalu, dia mulai menyadari bahwa kehilangannya terhadapmu bukan sekadar kehilangan orang biasa, melainkan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak bisa dia peroleh kembali begitu saja. Dan seiring waktu berjalan, dia mulai mengamati setiap gerak-gerikmu, setiap langkah yang kamu ambil, dengan harapan yang terselip di dalam hati bahwa suatu saat nanti, mungkin, ada celah kecil yang bisa dia manfaatkan untuk mendapatkan kembali secuil kehadiranmu. Meski itu hanya dari kejauhan, dari jarak yang memisahkan kalian berdua, tanpa benar-benar bisa menyentuh atau menyapa langsung. Di sisi lain, muncul kartu Queen of Swords yang menunjukkan bahwa saat ini kamu telah berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Lebih tegas, lebih tajam, dan penuh batasan yang jelas. Kamu tidak lagi mudah didekati, dan energi kamu sekarang sangat kuat menunjukkan bahwa kamu tahu apa yang kamu mau, dan tidak ragu untuk menetapkan garis-garis tegas, agar orang lain menghormati ruang dan batasanmu. Tapi yang menarik adalah, justru kekuatan dan sikap tegas itu kini membuatmu semakin menarik di mata orang yang pernah mencintai kamu dulu. Kamu telah menjadi sosok yang penuh misteri, sebuah teka-teki yang ingin dia pecahkan, ingin mengetahui lebih dalam, tapi sekaligus menjadi kekuatan yang membuatnya merasa takut dan gentar untuk benar-benar mendekat, karena dia sadar bahwa kamu bukan lagi pribadi yang mudah untuk dipahami atau dikendalikan. Lalu, muncul lagi kartu Eight of Pentacles yang memperlihatkan bahwa orang ini, meskipun diam-diam, berusaha keras mempelajari dan memahami kamu dari kejauhan. Ini bukan sekadar stalking biasa, melainkan usaha yang penuh perhatian dan dedikasi, seperti dia sedang menyusun sebuah rencana yang matang. Dia memperhatikan jadwalmu, siapa saja yang sering muncul di sekitarmu, bahkan kapan terakhir kali kamu online di media sosial. Dia seperti sedang menyusun sebuah rencana kerja untuk bisa kembali muncul di hidupmu, atau setidaknya mendapatkan informasi yang cukup untuk mengetahui apa yang sedang kamu lakukan dan bagaimana keadaanmu saat ini. Bahkan mungkin dia mencoba menebak apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang menjadi perhatianmu, agar suatu saat nanti dia bisa mengatur langkahnya kembali untuk bisa muncul, atau setidaknya tetap menjaga koneksi dengan cara yang halus dan tidak langsung. Kartu Queen of Wands memperlihatkan bahwa aura dan pesonamu saat ini semakin terpancar dengan kuat dan memikat, membuat siapa saja yang melihatmu merasa terpana dan terpesona. Kamu bersinar sangat terang, seolah-olah memiliki magnet yang tak bisa dilawan oleh siapapun. Tanpa sadar, kamu telah mengaktifkan sisi obsesi dalam diri orang ini. Dia melihat kamu tidak hanya sebagai cinta lama yang tak pernah padam, tetapi juga sebagai simbol kekuatan, karisma, dan daya tarik spiritual yang sulit ditemukan di tempat lain. Kamu menjadi pusat perhatian dan kekaguman, sebuah sosok yang memancarkan energi positif, sekaligus kekuatan yang membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya di hadapan pesonamu.
Namun, di balik semua kekuatan dan pesona itu, muncul kartu Nine of Swords yang menggambarkan bahwa dalam diri orang ini tersimpan kecemasan dan ketakutan yang sangat mendalam. Malam-malamnya terganggu oleh bayang-bayang masa lalu, dan kekhawatiran akan bagaimana keadaanmu saat ini, serta perasaan bersalah yang tidak kunjung hilang. Ada rasa malu yang mengikat dan rasa gagal yang terus menghantui, membuatnya merasa terjebak dalam perasaan yang sulit untuk dilepaskan. Dia merasakan adanya dorongan yang makin kuat untuk mencari tahu tentangmu, untuk mengetahui bagaimana keadaanmu, dan mungkin berharap suatu saat bisa memperbaiki keadaan. Kamu terus tinggal di pikirannya, bahkan saat dia berusaha fokus pada hal-hal lain, rasa itu tetap membayang dan membayang, seakan-akan tidak ada ruang untuk melupakanmu sepenuhnya. Lalu muncul lagi kartu Eight of Wands yang memperkuat bahwa intensitas perasaan dan keinginannya untuk terhubung denganmu semakin meningkat. Dia mungkin mencoba menghubungi kamu, baik secara langsung maupun melalui sinyal-sinyal energi yang halus, seperti lewat mimpi, pesan tak langsung di media sosial, atau bahkan melalui tanda-tanda tak kasat mata yang sulit dijelaskan. Dia berusaha secepat dan sekuat tenaga untuk mendapatkan informasi tentangmu, agar tidak ketinggalan kabar dan tetap bisa mengikuti perkembangan hidupmu, seolah-olah dia sedang mengejar waktu untuk memperbaiki atau setidaknya memahami situasi yang sedang kamu jalani. Kecepatan dan intensitas ini bahkan membuat leluhur dan energi spiritual di sekitarnya merasa perlu memberi peringatan, agar kamu tetap waspada terhadap gerak-gerik yang mungkin berlebihan dari orang ini. Di sisi lain, muncul kartu Page of Cups yang menunjukkan bahwa sebagian dari dirinya masih memiliki harapan-harapan manis dan keinginan untuk memulai kembali. Mungkin dia ingin meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan, atau setidaknya membuka pintu komunikasi yang sebelumnya tertutup rapat. Tapi, harapan ini tertahan oleh beban yang ia ciptakan sendiri, yang tergambar dalam kartu Ten of Wands. Beban mental, rasa malu, dan rasa gagal masa lalu yang membuatnya merasa sulit untuk melangkah maju. Beban itu membelenggu dan membuatnya merasa tidak berdaya, sehingga dia lebih memilih untuk memantau dari kejauhan, menjaga jarak, dan menunggu waktu yang tepat untuk berbuat sesuatu, meskipun kenyataannya, dia belum benar-benar berani untuk mendekati dan mengungkapkan perasaannya secara langsung. Jadi, meskipun ada harapan yang tersisa, ketakutan dan beban yang terlalu berat, seolah menjadi penghalang utama yang menghambat langkahnya untuk melangkah lebih dekat lagi ke kamu. Siapakah sosok ini sebenarnya? Dan apakah dia akan benar-benar muncul kembali dalam hidup kamu? Sosok ini, yang selama ini mungkin hanya sekilas terbayang dalam ingatanmu, atau sekadar bayangan dari masa lalu yang pernah menghuni bagian terdalam dari hatimu, sebenarnya bukan hanya sekadar bayangan semu yang perlahan memudar seiring berjalannya waktu. Dia adalah bagian dari cerita hidupmu yang belum sepenuhnya selesai. Bagian dari kisah yang masih tersisa, dan menunggu untuk diselesaikan secara perlahan, meskipun mungkin kamu sendiri sudah berusaha untuk menutup bab itu rapat-rapat. Dalam kehidupanmu saat ini, kamu mungkin sudah merasa lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih mampu menata kembali emosimu yang dulu sempat bergejolak, membangun fondasi yang lebih kokoh agar tidak lagi mudah goyah oleh hal-hal yang dulu pernah membuatmu ragu. Kamu telah belajar untuk menjaga jarak dari rasa takut dan kecewa, dan kini hidupmu berjalan dengan alur yang lebih stabil, yang membuatmu merasa lebih damai, dan mampu menikmati hari-harimu tanpa beban berlebih. Namun, secara tiba-tiba, energi dari sosok yang dulu pernah sangat dekat ini kembali merasuki ruang-ruang kosong di hatimu, seakan mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum benar-benar selesai, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan dan ketenanganmu. Perasaan ini seperti gelombang perlahan yang mulai menghempas kembali ke pantai hati, mengingatkan bahwa meskipun jarak dan waktu sudah memisahkan kalian, ada bagian dari dirimu yang tetap menyimpan jejak-jejak keberadaannya. Tidak ada alasan yang jelas mengapa energi ini muncul lagi, tapi kenyataannya ia hadir, seakan tidak mau kehilangan kesempatan, meskipun bukan dengan cara yang langsung dan terbuka. Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa, mungkin, ini saatnya untuk menyapa kembali, meskipun dengan hati yang penuh keraguan dan ketidakpastian.
Dulu, ketika kalian saling berhubungan, hubungan ini penuh dengan harapan dan kemungkinan besar. Mimpi-mimpi tentang masa depan yang cerah dan penuh warna. Kalian pernah bermimpi besar tentang membangun rumah bersama, tentang kehidupan yang stabil dan bahagia, bahkan mungkin tentang menjalani hari-hari bersama dalam ikatan yang tak terputuskan oleh waktu. Ada rasa optimisme yang begitu kuat, yang membuat kalian yakin bahwa masa depan kalian akan saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menguatkan. Akan tetapi, seperti halnya setiap perjalanan, jalan kalian pun terhalang oleh pilihan dan keadaan yang tak terduga, yang akhirnya memisahkan kalian ke arah yang berbeda. Kini, dia kembali menatap ke arahmu dengan tatapan yang penuh tanya, seolah-olah sedang menimbang-nimbang apakah masih ada ruang yang tersisa dalam hidupmu untuknya, atau apakah saatnya telah berlalu dan semuanya harus berakhir di sana. Namun, yang menarik dan sekaligus menyentuh hati adalah, dalam kebimbangannya itu, dia sendiri belum berani mengambil langkah pasti. Dia seperti sedang berperang dalam pikirannya sendiri, antara menuruti rasa penyesalan yang mungkin selama ini terpendam dan ingin diungkapkan, ataukah tetap berpura-pura bahwa semuanya sudah berlalu, bahwa tidak ada yang perlu dibahas lagi, bahwa semuanya cukup menjadi kenangan yang tersimpan rapat di dalam hati. Dia merasa kamu sekarang sudah terlalu jauh, terlalu stabil, dan terlalu damai tanpa kehadirannya, sehingga keberadaannya mungkin dianggap tidak lagi relevan. Perasaan ini membuatnya ragu, malu, bahkan takut akan penolakan yang mungkin akan dia terima jika akhirnya dia memutuskan untuk mencoba kembali. Ia takut jika langkahnya nanti akan membuat semuanya menjadi lebih rumit dan menyakitkan, sehingga dia memilih untuk menunggu dan menyembunyikan perasaannya, berharap suatu saat nanti ada kesempatan yang lebih baik untuk menyapa kembali. Kemudian, sebagai sosok yang kini memegang posisi King of Pentacles, seseorang yang dikenal karena kestabilan, kedewasaan, dan kemapanannya, dia telah mengalami perubahan besar dalam dirinya. Dulu, mungkin dia belum cukup mampu memberikan rasa aman dan kepastian, atau bahkan belum cukup matang untuk memahami arti kehadiran yang tulus dan nyata. Tetapi sekarang, dia tampil berbeda. Dia telah menjadi seseorang yang lebih mapan secara finansial, lebih matang secara emosional, dan lebih mengerti tentang makna kehadiran yang sesungguhnya. Dia tidak lagi sekadar berusaha tampil perkasa, tetapi benar-benar mampu memberikan rasa aman dan perlindungan yang selama ini mungkin kamu cari. Meskipun begitu, satu hal yang tetap mengganjal di hati dan pikiranmu adalah, apakah kamu masih menyimpan ruang dalam hatimu untuknya? Apakah kamu masih mampu membuka lagi lembaran lama yang pernah penuh harapan itu? Atau justru kamu sudah menutupnya rapat-rapat dan memilih melanjutkan hidup tanpa mengenang kembali masa lalu? Pertanyaan besar yang menggelitik adalah, apakah dia akan benar-benar kembali ke dalam hidupmu secara nyata dan permanen? Apakah energi yang saat ini mulai bangkit kembali ini akan berujung pada kedatangan yang nyata, atau hanya sebatas angin lalu yang berlalu dan menguap begitu saja? Ada potensi besar bahwa dia akan kembali, tetapi tidak dengan cara yang dramatis dan penuh tegang seperti yang mungkin pernah kamu bayangkan. Dia mungkin akan muncul secara perlahan, dari balik bayang-bayang, lewat pesan sederhana yang tak terlalu mencolok, atau melalui pertemuan yang tak disengaja. Seperti kebetulan bertemu di tempat yang tak terduga, atau sekadar menyapa dengan nada yang santai dan penuh rasa ingin tahu. Dia sedang mencari celah kecil yang membuatnya merasa diterima tanpa harus mengungkapkan luka-luka lama yang mungkin masih tersisa, atau membuka bab yang pernah membuat hati kalian terluka. Ia ingin merasa bahwa meskipun waktu telah berlalu, masih ada ruang untuknya dalam hidupmu, dan bahwa perasaan yang dulu pernah ada masih bisa dihidupkan kembali, meskipun secara perlahan dan penuh hati-hati. Jadi, segala energi yang muncul ini, meskipun terasa lembut dan penuh harapan, sebenarnya menyimpan potensi besar bahwa suatu saat nanti, dia akan kembali dan mencoba untuk menyapa, mengajaknya berbicara lagi, dan mungkin menata kembali bagian-bagian dari kisah yang sempat terhenti. Hanya saja, langkahnya tidak akan terjadi secara terburu-buru, melainkan dengan kehalusan dan kepekaan. Karena dia tahu bahwa untuk kembali ke hati yang pernah terluka,
Dibutuhkan keberanian dan ketulusan yang lebih dari sekadar niat. Maka dari itu, kita tunggu saja. Karena waktu dan kesempatan akan menunjukkan apa yang sebenarnya dia cari dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Yang pasti, energi ini menunjukkan bahwa peluang untuk menyambung kembali cerita ini masih sangat terbuka dan mungkin ini adalah awal dari bab baru yang penuh harapan dan kehangatan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan. Dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.